memancing di sungai. Pagi-pagi sekali, Dini sudah datang ke rumah Arif. Dia akan mengajak Arif untuk ke sungai sesuai janji Arif kemarin. Assalamualaikum Mamang, Bibi, Arif. Sapa Dini dari luar. Waalaikumsalam, sahut dari dalam. Dini menunggu di bel rumah Arif. Karena cuaca pagi masih dingin, Dini memakai sweater hoodie dan celana jeans. Pintu rumah Arif terbuka, muncullah abahnya Arif keluar dari dalam rumah. Neng Dini, tumben pagi-pagi kesini. Abahnya Arif duduk bersama Dini. Iya, soalnya Arif kemarin ajak Dini main ke sungai. Mau cari rumput sambil mancing katanya. Jawab Dini ramah. Oh, Arif masih di kamarnya. Mamang panggilkan dulu ya. Abahnya Arif masuk ke dalam rumah untuk memberitahu Arif jika Dini datang. Di dalam kamarnya, Arif tiduran, pura-pura tak mendengar suara Dini. Arif masih merasa kecewa setelah mengetahui fakta semalam, bahwa Dini sudah menikah dan tengah berbadan dua. Arif pernah membayangkan akan menikahi Dini di saat Dini sudah lulus sekolah. Tapi nyatanya dia terlambat. Dini sudah jadi milik orang lain. Entah mengapa, tapi Arif merasa sangat kecewa. Arif sangat sulit menerima kenyataan itu. Rif, Dini nunggu kamu tuh di bel. Abahnya Arif memberitahu. Tapi Arif tak menyahut, pemuda itu belum ingin bertemu Dini untuk saat ini. Rif, kamu teh tidur lagi. Itu Dini nungguin. Katanya kamu mau ajak dia ke sungai sambil mancing. Kasihan atuh. Abahnya Arif mengingatkan anaknya. Arif merasa kasihan pada Dini. Abahnya benar. Dini sudah sangat antusias datang ke rumahnya untuk mengajaknya pergi. Tapi Arif malah mengacukannya. Arif menghela nafas dalam, lalu membuangnya dari mulut. Arif berusaha mengukir senyum lagi di bibirnya. Dia tak boleh mengecewakan Dini yang sangat jarang bisa ditemuinya. Arif keluar dari kamarnya untuk menemui Dini. Begitu sampai di pintu depan, Arif melihat Dini tengah menikmati udara pagi sambil menatap sekeliling halaman rumahnya. Dini, maaf tadi ketiduran lagi habis sholat subuh. Arif berbohong. Enggak apa-apa. Maaf ya aku ganggu. Padahal lagi tidur. Dini jadi sungkan. Enggak kok. Malah berterima kasih karena kamu udah ingetin kalau ajak kamu ke sungai hari ini. Jawab Arif dengan senyum ramah. Ini, aku bawain sesuatu buat Dini memberikan sebuah bingkisan dalam plastik putih kecil pada Arif. Apa ini? Arif menerimanya. Itu coklat yang aku bawa dari rumah. Waktu datang ke sini aku mau bagi-bagi sama yang lain. Tapi malu, terus lupa juga. Jadi buat aja semuanya. Jawab Dini, senyumannya sangat menawan. Makasih atuh ya. Ini terima. Arif dengan senang hati menerima pemberian dari Dini. Sama-sama jawab Dini. Oh iya, udah sarapan belum? Kalau belum kita sarapan bareng, emak udah masak. Ajak Arif. Belum sih. Tapi mama belum masak. Aku disuruh nunggu buat sarapan dulu. Tapi aku mau cepat kesini ketemu Mau cepat-cepat pergi ke sungai. Jawab Dini seadanya. Ya udah atuh. Ayo sarapan dulu. Lagian ini masih pagi dah. Masih dingin ke sungai mah. Nanti kalau udah agak panas matahari kita pergi. Ajak Arif lagi. Dini tak sungkan. Gadis itu ikut Arif masuk ke dalam rumahnya untuk ikut sarapan bersama. Setelah sarapan, dikala matahari sudah menyinari bumi, sinarnya telah membuat hangat seluruh makhluk. Dini dan Arif pergi ke sungai bersama. Sesuai janjinya, Arif membawa Dini menjelajahi keindahan kampungnya. Dini memang pernah tinggal di kampung itu selama 8 tahun saat kecil, namun setelah pindah ke ibu kota, banyak sekali yang berubah, hingga Dini harus menyesuaikan diri lagi di kampung itu. Arif seperti biasa, akan membawa karung dan arit untuk mengarit rumput. Dia juga membawa alat pancing 2 buah, yang akan digunakannya nanti memancing dengan Dini. Keduanya berjalan bersama memasuki hutan, lalu melewati ladang, hingga tiba di sungai. Arif mengajarkan Dini cara memancing. Gadis itu sangat senang bisa diajarkan banyak hal oleh Arif. Dini dan Arif duduk berdua di atas batu besar yang berada di sungai, sambil menunggu pancingannya mendapatkan mangsa. Din, kamu sudah menikah? Arif memberanikan diri bertanya pada Dini. Iya, aku lupa ngasih tahu ya soal itu. Iya, aku memang udah nikah.
Dini lupa tak memberitahu Arif tentang pernikahannya dengan Randy. Sama siapa? Tanya Arif lagi. Sama kakak kelas, namanya Kak Randy. Sekarang dia udah keluar. Mau lanjut kuliah, tapi masih nunggu waktu sampai pembukaan penerimaan mahasiswa baru. Kak Randy sekarang kerja dulu di kantor papanya, buat memanfaatkan waktu luangnya sebelum masuk kuliah. Tutur Dini menceritakan suaminya. Orang kaya ya? Arif bisa menyimpulkan dari cerita Dini, siapa Randy itu? Ya gitu deh. Enggak sekaya itu sih. Cuma papanya Kak Randy seorang pebisnis, punya cabang di berbagai kota. Jawab Dini. Kenapa kalian bisa menikah? Kan masih sekolah. Arif pura-pura tak tahu. Pasti mikir yang enggak-enggak ya. Hehehe, aku bisa nikah sama Kak Randy gara-gara salah paham sih. Waktu itu Kak Randy gak sengaja masuk ke kamarku karena dikejar-kejar sama anak geng Supernova. Dia malah masuk ke kamarku. Karena aku takut ya aku teriak. Mama sama papa datang. Mereka mikir yang enggak-enggak deh tentang Kak Randy. Dikiranya Kak Randy mau perkosa aku. Akhirnya ya papa minta Kak Randy buat nikahin aku. Dan inilah aku sekarang. Jadi istri di usia muda. Dini menceritakan kisah pernikahannya dengan Randy. Apa dia baik? Arif penasaran dengan sepak terjang Randy. Kak Randy baik kok. Dia orangnya tanggung jawab. Dia juga sering berkorban buat aku. Memang awalnya Kak Randy itu nyebelin. Dikit-dikit marahin aku kalau salah. Tapi sekarang udah enggak. Kak Randy sayang banget sama aku. Tapi ya gitu, bahasanya masih lo gue. Maklum orang Betawi. Dini memuji suaminya. Syukurlah, harap kamu bahagia sama dia. Semoga dia selalu mencintai kamu. Arif hanya bisa berdoa untuk kebahagiaan Dini dan Randy. Sendiri, kenapa gak punya pacar? Dini balik bertanya. Enggak minat Buat apa? Gak ada gunanya juga pacaran. Mending langsung nikah aja. Jawab Arif terus terang. Emangnya gak pernah suka sama cewek? Tanya Dini lagi. Pernah. Malah udah hampir lamar dia. Tapi sayangnya keduluan orang. Mau gimana lagi kalau udah ada yang punya? Gak ada hak buat berjuang lagi. Jawab Arif membayangkan Dini yang pernah menjadi gadis impiannya. Sabar ya, mungkin bukan jodoh Aku yakin akan dapat yang lebih baik dari dia. Jangan sedih ya, cewek masih banyak kok. Dini mengusap-usap punggung Arif lembut, memberikan semangat padanya. Makasih Dini, kamu benar. Perempuan memang banyak di dunia ini. Tapi gak semudah itu melupakan sosok yang paling kita cintai. Mungkin akan butuh waktu lama buat bisa lupain dia. Arif menatap Dini dari samping. Seiring berjalannya waktu, aku yakin bisa lupain dia. Dan bisa menemukan sosok yang sempurna lebih dari dia. Dini tersenyum yakin pada Arif. Arif hanya menanggapinya dengan senyuman. Bagaimana bisa aku melupakannya dengan mudah? Kalau orang itu kini ada di depan mataku Dini. Batin Arif. Dini tak pernah menyadari jika sepupunya itu mencintai dirinya sejak dulu. Yang Dini tahu, Arif sangat baik dan perhatian padanya, tanpa tahu bagaimana perasaan pemuda itu padanya. Pancing Arif bergerak-gerak. Sepertinya sudah mendapatkan sesuatu yang memakan umpannya. Tarik-tarik. Dini bersemangat sekali meminta Arif menarik pancingnya. Arif menarik pancingannya dengan cepat. Benar saja, seekor ikan berukuran sedang berhasil memakan umpannya. Wah, ikannya lumayan gede Dini baru kali ini melihat ikan langsung dari pancingan. Biasanya dia hanya melihat di TV atau membeli ikan yang sudah dijual di pasar. Dini mau? Tawar Arif. Kalau dikasih ke aku, gimana? Dini ragu untuk mengiyakan. Ya enggak apa-apa. Lagian Mak sama Abah mah udah sering makan ikan dari hasil pancingan Kalau Dini kan gak pernah. Pasti Dini biasanya makan ikan dari beli di pasar kan? Tebak Arif. Iya, Dini jadi malu. Ya udah, ini buat Dini aja. Mau mancing lagi buat tambahannya. Biar Dini kenyang makan ikan yang masih segar sebelum digoreng. Arif memasukkan ikan tersebut ke dalam keranjang Dini, lalu memasang pancingannya lagi. Dini sangat senang. Malam ini dia bisa memakan ikan goreng yang fresh, yang ditangkap langsung oleh Arif. Sepanjang hari itu, Dini dan Arif memancing berdua, sambil membicarakan pengalaman mereka selama bersekolah. Rumah Randy. Malam ini, Randy pulang ke rumah orang tuanya.
atas permintaan Bu Jemila yang ingin anaknya menginap di rumah mereka. Randy membiarkan rumahnya kosong untuk semalam. Besok Randy akan pulang kembali. Randy sedang menonton TV dengan papanya. Bu Jemila datang dengan membawa camilan dan teh manis panas, lalu menyajikannya untuk anak dan suaminya. "Kamu nggak telepon Dini?" tanya Bu Jemila. Karena sejak tadi dia melihat putranya tak menghubungi istrinya sama sekali. "Enggak, HP-nya Dini ketinggalan di rumah," jawab Randy. "Kamu kan bisa telepon Pak Zain, terus kamu bisa ngobrol sama Dini. Memangnya kamu nggak kangen sama dia?" tanya Bu Jemila lagi. "Kangen banget, Mah. Kalau soal kangen gak usah ditanya lagi. Tapi buat apa juga Randy telepon Papa Zain? Kalau Dininya aja nggak mau diajak ngobrol." Randy tak mengalihkan tatapannya dari layar TV. "Nggak mau diajak ngobrol gimana?" tanya Bu Jemila heran, tak mengerti apa maksud putranya. Kata Papa Zain, Dini nggak mau ngobrol sama Randy. Katanya dia mau ngerasain segimana kangennya sama suami kalau berjauhan. Jawab Randy lagi. "Lah, kok bisa?" Bu Jemila mengerutkan keningnya. Randy juga nggak ngerti sama jalan pikiran Dini. Tapi kalau dia maunya gitu ya udah. Randy nggak bisa maksa. Biarin aja dia ngelakuin apapun yang dia mau. Mungkin dia maunya kita bisa kangen-kangenan pas pulang nanti. Tutur Randy. "Ada-ada aja kelakuan istri kamu itu. Bukannya kalian seharusnya sering berkomunikasi ketika berjauhan. Ini malah nggak mau. Aneh." Bu Jemila menilai Dini sebagai seorang gadis dengan banyak keanehan dalam dirinya. "Bukan Dini namanya kalau nggak aneh, Mah. Mama kan tahu sendiri dia ceweknya aneh. Sulit dimengerti." Timpal Randy. "Memangnya Dini kapan pulang?" tanya Pak Yohan. Randy juga nggak tahu. "Kayaknya sekitar 2 atau 3 harian lagi," jawab Randy. Belum tahu kapan istrinya akan lulang. "Ya sudah, kalau Dini belum pulang juga, kamu tinggal dulu aja sama Mama di sini. Biar kamu bisa makan teratur. Kalau kamu di rumah kalian, kamu pasti makannya mie instan atau nggak makan sama sekali," tebak Bu Jemila. Besok Randy mau pulang ke rumah. Enggak enak juga kalau rumah sepi banget. "Mama tenang aja, Randy nggak pernah kelaparan kok." Dini masih selalu memperhatikan Randy meskipun jauh. Tutur Randy. "Memperhatikan bagaimana? Dia kan nggak ada di sini." Bu Jemila tak mengerti. "Mama ini gimana sih? Ini kan zaman canggih. Semua bisa dilakukan dengan hanya menggunakan ponsel." Dini hampir setiap malam memesan makanan buat Randy lewat aplikasi Geout. Dia nggak pernah benar-benar menelantarkan Randy. Jelas Randy. "Jeti, dia meskipun jauh, selalu memperhatikan kamu makan atau enggaknya?" Bu Jemila terus bertanya. "Iya, makanya Randy bilang dia nggak pernah benar-benar menelantarkan Randy, karena meskipun dia jauh, dia masih memikirkan isi perut Randy. Dia juga selalu ngingetin Randy tentang baju-baju buat pergi ke kantor, yang udah dia siapkan di dalam lemari." Randy menjelaskan. "Syukurlah kalau Dini sebaik itu sama kamu. Dulu Mama pikir pernikahan kalian hanya akan bertahan 1 atau 2 bulan. Karena ya kamu tahu sendiri, pernikahan kalian terjadi karena keterpaksaan. Dini juga masih sangat kekanak-kanakan. Tapi ternyata pernikahan kalian bisa sampai sekarang. Kamu juga kayaknya sudah nyaman sekali dengan dia." Bu Jemila dapat melihat putranya lebih bahagia setelah menikah. Jangankan Mama, Randy pun gak pernah memikirkan sejauh ini. Randy juga sama. Pernah berpikir kalau pernikahan Randy dan Dini hanya akan bertahan dalam hitungan minggu atau 1 bulan. Karena Randy pun gak suka sama dia. Mama juga tahu sendiri dia menyebalkan. Tapi sekarang Randy benar-benar gak bisa jauh terlalu lama dari dia. Randy selalu kangen. Randy curhat tentang kisah cintanya. "Ya baguslah Ren. Itu artinya memang kalian diciptakan untuk berjodoh. Tapi cara supaya kalian menikah itu yang salah. Tapi yang namanya rencana Tuhan, enggak bisa kita tebak. Meski begitu, apapun yang Tuhan takdirkan, itu adalah yang terbaik. Kita harus menerimanya dengan ikhlas." Pak Yohan menimpali. "Benar Pak, Randy sangat bersyukur bisa memiliki istri seperti Dini. Meskipun dia masih kekanak-kanakan, tapi dia sangat bisa membuat Randy nyaman. Randy bahagia memiliki Dini. Alhamdulillah kalau begitu, Mama hanya bisa mendoakan. Semoga pernikahan kalian awet hingga kalian dewasa nanti, memiliki anak dan juga menjalani kehidupan yang bahagia layaknya suami istri lainnya." Bu Jemila mendoakan pernikahan Randy dan Dini agar awet. "Amin Mah," Randy mengaminkan.
Usai mengobrol dengan kedua orang tuanya, Randy masuk ke kamarnya. Randy mengambil ponselnya, membuka folder foto yang dimilikinya. Di sana, dia bisa melihat foto-foto Dini yang cukup banyak. Entah sejak kapan Randy mengoleksi foto istrinya itu. Dini di dalam foto-foto itu tampak manis dengan berbagai gaya dan latar yang berbeda. Randy tersenyum sendiri melihat foto istrinya. Wajah Dini membuatnya menjadi sangat rindu. Randy ingin Dini segera pulang untuk menemani hari-harinya lagi seperti biasa. Gue kangen banget sama lo, Din. Lo cepat pulang ya, biar kita bisa sama-sama lagi. Sejak lo enggak ada, gue ngerasa hampa. Gue kangen sama lo, ucap Randy sambil mengusap wajah Dini dalam foto. Randy juga membuka beberapa koleksi video miliknya yang berisi Dini. Randy tertawa pelan saat melihat video-video lucu yang dibuat oleh Dini di ponselnya. Setidaknya, itu bisa sedikit mengurangi rasa rindunya pada Dini.